Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Dia Selalu Meminta Untuk Menjadi Makmum. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tahun 2017, Rara keterima menjadi salah satu mahasiswa di universitas bergengsi yang harus membuat Rara untuk pindah ke kota itu. Semua keluarganya sangat support dengan keberhasilan Rara, karena untuk mencapai titik tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Rara. Apalagi saat itu Rara sempat menunda 2 tahun kuliah karena keterbatasan biaya. Dia harus kerja dulu dan menyisihkan gajinya untuk bisa memenuhi kebutuhannya kelak saat sudah siap kuliah. Rasanya Rara tidak percaya kalau semuanya berubah manis. Hari demi hari Rara lalui dengan sangat tidak sabar. Hingga hari H keberangkatan Rara ke kota ini tiba, hampir semua keluarga mengantar Rara ke stasiun. Suasana penuh haru itu membuat Rara tidak kuasa membendung tangisnya. Orang tuanya berkali-kali memeluk Rara sebelum pergi. Suara klakson kereta berbunyi, artinya Rara harus mempercepat langkahnya untuk masuk ke gerbong kereta. Kalau tidak mau ditinggal sama keretanya, Rara menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Bismillah." Lalu kereta mulai berjalan. Sambil memandang jalanan, Rara mulai memikirkan sesuatu. Mulai dari tempat dia tinggal sampai biaya hidup sehari-harinya. Menurut yang Rara dengar, bahwa pihak kampus menyediakan sebuah asrama untuk mahasiswa dan itu gratis. Yang Rara takutkan, asrama itu penuh, jadi dia harus cari alternatif kos-kosan dengan harga terjangkau. Jam terus berputar. Tidak terasa, kini Rara sudah tiba di kota tujuannya. Segera dia pakai tas ranselnya dan menggeret kopernya keluar. Perasaan Rara cukup campur aduk kala itu. Keluar dari stasiun, Rara langsung mencari kendaraan. Saat Rara tanya ke orang-orang sekitar sana, mereka semua menyarankan Rara untuk naik angkutan yang berwarna biru muda. Nanti angkot itu akan berhenti tepat di depan kampus yang hendak Rara tuju. Terlebih dahulu, Rara cari toilet di stasiun itu untuk cuci muka dan gosok gigi, sekalian ganti baju. Soalnya dari stasiun, Rara niatnya langsung ke kampus untuk registrasi ulang, biar nanti tinggal cari kos-kosan, seumpama kalau asramanya penuh. Setelah siap, pergilah Rara ke kampus. Agak kagok sebenarnya Rara di kota ini, tapi ya sudahlah, modal bismillah saja. Gak gampang bagi Rara untuk tiba di posisi kala itu, dan kalau disia-siakan sayang banget. Dia menunggu angkot lewat di depan stasiun. Sekitar 7 menit kemudian, angkutan yang ditunggu Rara lewat. Segera Rara masuk ke dalam angkot dan jalan. Perjalanan kurang lebih 20 menit untuk tiba di kampusnya Rara. Pas tiba di depan kampus, Rara sendiri masih tidak percaya kalau dia merupakan mahasiswi dari kampus ini. Masuklah Rara ke dalam area kampus, akan tetapi di penjagaan Rara diminta untuk menitipkan ransel dan kopernya di ruang security. Dia pikir-pikir benar juga sih. Ini semua kalau dia bawa masuk, pasti jadi pusat perhatian anak-anak kampus. Akhirnya Rara titipkan semua barang-barangnya ke ruang security. Lalu dia berjalan masuk. Sambil berjalan masuk, Rara menghubungi kedua orang tuanya untuk memastikan kalau pagi itu dia sudah tiba dengan selamat. Setelah telepon mati, Rara masih terus berjalan menuju ke ruang registrasi.
seperti arahan security tadi. Butuh waktu setidaknya 12 menit, Rara bisa menemukan ruangan tersebut dan langsung masuk. Kedatangan Rara disambut baik, apalagi Rara datang sebagai mahasiswi berprestasi dengan beasiswa. Proses registrasi pun dimulai. Selesai dengan segala urusan di ruangan itu, Rara memutuskan untuk segera berlalu, supaya dia bisa secepat mungkin cari tempat kos. Badannya benar-benar sudah capek banget. Kuliahnya juga baru dimulai 3 hari lagi. Setidaknya dia harus menemukan kos-kosan terdekat dari kampus, supaya memangkas uang pengeluaran selama dia di kota tersebut. Waktu Rara hendak pergi meninggalkan ruangan, ada salah satu orang memanggil Rara. Rara pun menoleh dan dia melihat orang itu melambai ke arahnya, pertanda meminta Rara untuk mendekat. Burung dia keluar dan malah menghampiri orang itu. Orang ini tanpa basa-basi langsung menawarkan asrama kepada Rara. Rara yang mendengar itu senang banget. Katanya asrama kampus ini masih ada 4 kamar yang kosong. Sebenarnya masih ada 5, tapi yang satu itu tidak terhitung. Alasannya tidak pernah ada yang menempati, karena kamar itu dalam tahap renovasi. Rara juga diminta untuk tidak mendekati kamar itu. Setelah disuruh milih mau kamar yang mana, Rara akhirnya memilih kamar nomor 22. Orang ini langsung memberi Rara sebuah alamat asrama dan pergilah Rara menuju ke alamat itu. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya butuh ditempuh dengan jalan kaki selama 10 menit sudah sampai. Pas tiba di asrama, Rara terkejut melihat asrama kampusnya ini. Ternyata bagus banget. Rara langsung masuk dan menemui ibu dia selaku pengurus asrama kala itu. Ternyata kedatangan Rara sudah dinantikan. Setelah pihak kampus menelpon asrama beberapa menit yang lalu, gak pakai lama, Rara lalu diantar menuju ke kamarnya. Asrama ini terdiri dari 3 lantai. Per lantai ada 10 kamar dengan fasilitas kamar mandi di dalam. Anak asrama boleh membawa kulkas, TV, ataupun game, asal setiap bulannya membayar 100.000. Untuk tinggal di asrama ini sendiri gratis, listrik dan air juga tidak perlu bayar. Cuma untuk makan, mereka harus membeli sendiri-sendiri. Pihak asrama hanya menyediakan 2 kardus mie instan bagi siapapun yang mau. Masalahnya, itu hanya untuk 1 bulan, dan anak asrama setidaknya ada 60 orang. Karena per kamar ditempati 2 orang. Saat itu kamar yang Rara pilih belum ada yang menempati. Jadi dia belum punya roommate. Terus Rara juga diingatkan agar jauh-jauh dari kamar nomor 25 supaya tidak terjadi apa-apa. Rara sih oke-oke saja. Toh dia bukan tipe anak yang kepoan sama kamar orang. Apalagi Rara tahu kalau kamar nomor 25 memang tidak pernah ditempati dan sedang dalam proses perbaikan. Kini Rara telah resmi menjadi anggota asrama tersebut. Mulailah Rara masuk ke dalam kamar dan menata pakaiannya ke dalam lemari. Per kamar ada 2 kasur terpisah dengan lemari yang berbeda. Bahkan meja belajarnya juga ada 2. Setidaknya itu bagus daripada harus berebut. Karena kamar-kamar di asrama ini memang gak ada TV-nya, jadi Rara gabut dan memutuskan untuk mainan HP-nya di kasur. Gak lama kemudian, Rara mendadak lapar. Dia ingat kalau tadi pagi dia belum sarapan. Keluarlah Rara dari kamar dan berniat turun ke bawah. Saat hendak menuruni anak tangga, Rara mendengar suara berisik dari kamar nomor 25. Apalagi kamar itu letaknya pas di sebelah tangga. Rara mikirnya mungkin itu suara kuli yang sedang memperbaiki kamar. Toh saat itu juga masih jam 11 siang. Ibarat kata masih jam-jam orang kerja. Jadi Rara gak mikir gimana-gimana gitu dan lanjut turun untuk beli makanan. Selesai beli makanan, Rara berjalan ke ruang makan yang letaknya ada di lantai 1. Dia melihat di situ ada beberapa anak yang juga sedang makan. Rara mencoba untuk membaurkan diri dengan anak-anak itu dan ternyata mereka welcome. Di mana 4 anak itu bernama Cindy, Lani, Rika, dan Farah. Mereka juga merupakan mahasiswi baru sama seperti Rara. Gak butuh waktu lama, mereka berlima langsung jadi akrab satu sama lain.
Bahkan pertemanan mereka masih terjalin baik sampai sekarang. Walau semuanya sudah pada lulus dan pulang ke kota masing-masing. Kembali ke cerita. Rara tidak lupa memberitahu kalau dirinya tidur di kamar nomor 22. Sedangkan anak-anak ini semuanya tidur di kamar lantai 1. Farah ini sempat tanya ke Rara, "Kamu kenapa milih kamar di lantai 3, Ra? Kan lantai 1 masih ada yang kosong. Serem tahu view-nya lantai 3. Rara menganggapnya itu sebuah lelucon. Memang sih, di lantai 1 masih ada kamar kosong, yaitu kamar nomor 8. Kamar yang jadi satu sama kamar Farah. Tapi Rara itu pinginnya kamar yang ada balkonnya. Sebenarnya dia maunya yang lantai 2. Berhubung lantai 2 sudah full, jadi dia pilih kamar di lantai 3. Karena di lantai 2 dan 3, mahasiswi yang tidur di situ bisa menikmati nongki-nongki cantik di balkon lantai tersebut. Seru aja gitu bagi Rara kala itu. Akan tetapi, teman-temannya bilang, andai suatu hari nanti Rara pengen pindah, dia bisa langsung pindah ke kamar Farah di lantai 1. Nanti mereka akan ngomong ke Budiah supaya kamar itu tidak ditempati sama anak lain. Untuk jaga-jaga siapa tahu Rara berubah pikiran. Senenglah Rara di situ. Ternyata mereka peduli sama Rara. Mereka semua mulai melanjutkan makan makanan masing-masing. Setelah selesai makan, Rara pamit balik ke kamar terlebih dahulu. Mulailah Rara naik anak tangga satu persatu. Memang sih, asrama masih sepi. Toh memang belum masuk jadwal kuliah. Jadi sebagian anak asrama masih belum datang. Di tengah keheningan lantai 3, Rara masih mendengar suara berisik dari kamar nomor 25. Rara mikirnya bahwa kulinya masih pada kerja dan dia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam kamar. Bagi Rara sih aneh aja gitu. Renovasi kamar tapi pintunya ditutup. Mungkin biar gak bikin mahasiswa lain risih kali ya. Tapi ya udahlah, Rara enggan berspekulasi. Dia masuk ke dalam kamar dan mulai rebahan. Waktu dia lihat ke WA di HP-nya, ternyata teman-temannya membuat sebuah grup dan Rara dimasukkan ke dalam grup tersebut. Mereka mulailah saling chat random, hingga Lani menyeletuk, "Ra, kamu gak takut sendirian di lantai 3? Kan kamar-kamar yang lain masih pada kosong dan anak-anaknya pada belum datang loh." Terus Rika juga bilang, "Aku juga pernah dengar kalau yang tinggal di asrama ini cuma anak baru semua. Kakak-kakak tingkat kita malah milih ngekos. Kenapa ya?" Untuk mencairkan suasana, Cindy ngomong gini, "Soalnya kan kakak emang kudu ngalah sama adik." Di situ semua anak pada kirim emoticon ketawa dan lain-lain. Rara makin lama jengkel karena suara berisik di kamar nomor 25 enggak kunjung stop. Akhirnya dia nyeletuk bilang begini di grup chat WA, "Aku boleh minta tolong nggak? Nanti kalau ketemu Budia bilangin kulinya kalau siang suruh stop dulu bentar. Mau tidur jadi nggak bisa aku." "Ah, kuli, Ra? Kuli apa maksudmu?" tanya Cindy. "Ya kuli yang lagi renovasi kamar nomor 25 itu loh. Masa kalian nggak tahu?" jawab Rara. "Ra, di asrama ini nggak ada perbaikan apapun. Logikanya kalau ada perbaikan pasti Budia akan kasih tahu kita dulu. Andai suaranya berisik biar kita bisa memaklumi. Tapi ini Budia nggak ada ngomong apa-apa, Ra," kata Rika di grup. Rara yang baca itu agak heran sih. Lah, kalau suara berisik itu bukan suara orang renovasi, lantas itu suara apa? Rara tidak terlalu memikirkan omongan temannya dan memilih meletakkan HP-nya lalu tidur. Sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Rara kebangun karena perutnya lapar. Gak kerasa dia tidur dari siang sampai jam segini. Dia pun mandi dan bergegas turun untuk beli makan atau ngintip ke dapur. Barangkali mie instannya masih ada, jadi dia bisa hemat. Lepas mandi, Rara langsung turun. Dia mendengar kamar nomor 25 sudah gak berisik lagi. Ya mungkin memang kulinya udah pada pulang, dan Rara mulai menuruni anak tangga ke lantai 1. Suasana hening lantai 3 sampai 2 sebenarnya membuat Rara takut. Manusiawilah, Rara kan juga manusia biasa. Setibanya di dapur, Rara ngecek dan ternyata mie instannya masih ada. Dia putusin untuk makan mie double aja malam itu dan makan sambil nonton TV di lantai 1.
Kebetulan di lantai 1 ada TV yang memang dikhususkan untuk anak-anak asrama nonton bareng. Berhubung di asrama itu masih ada 5 anak termasuk dia, jadi lingkungannya masih sepi. Gak apa-apa, toh nanti bakal ramai kalau udah pada datang. Selesai masak mie, Rara berjalan ke arah ruang TV dan mulai makan. Baru sesuap makan, Rara mendengar ada orang yang menuruni anak tangga. Kaget Rara di situ. Lantas itu siapa? Padahal kan teman-temannya semua tidur di lantai 1. Semakin Rara tunggu, suara itu kian mendekat dan muncullah seorang perempuan. Gak senyum gak nyapa, perempuan itu langsung pergi ke arah dapur. Rara yang melihat itu sempat nyeletuk, sombong amat, sambil melanjutkan makannya dan nonton TV. Tunggu demi tunggu, kok perempuan tadi gak balik-balik. Rara sebenarnya males ketemu lagi sama perempuan tadi. Tapi ya udahlah, masa gara-gara orang itu Rara gak cuci piring. Yang ada nanti Budia marah. Jalanlah Rara ke dapur dan TV masih dalam kondisi nyala. Pas Rara sampai di dapur, Rara kaget karena di dapur gak ada siapa-siapa. Di situ Rara mikir, apa perempuan tadi udah naik lagi ya? Perasaan dari tadi Rara gak lihat siapa-siapa naik tangga ke atas. Dia juga gak lihat perempuan tadi balik lagi ke depan. Terus perempuan itu kemana perginya? Saat Rara kebingungan, dari belakang suara Farah mengejutkan Rara. Perempuan siapa? Ledek Farah. Rara kaget dengan suara itu dan hampir marah. Dia noleh ke arah Farah dan berniat menjelaskan. Baru juga noleh belum ngomong, Rara dikejutkan dengan sosok yang berdiri di belakang Farah. Sosok itu berdiri di dekat tangga dengan wajah yang pucat serta penampilannya aneh, memandang ke arah Rara sambil melotot. Rara yang ngelihat itu langsung pingsan. Di situ Rara udah gak ingat apa-apa lagi. Gara-gara dia melihat sosok perempuan yang dia lihat tadi, wujudnya sudah benar-benar berubah jadi sangat menyeramkan. Bangun-bangun dia sudah ada di dalam kamar Farah dan semua teman-temannya ngumpul di kamar yang sama. Budia juga ada di situ. Dan epiknya, saat Rara sadar, itu hari sudah pagi. Rara langsung nangis dan minta pindah kamar. Dia nggak mau lagi tinggal di kamar atas dan dia mau sekamar sama Farah. Dia takut naik ke atas. Budia langsung meminta Rara untuk tenang. Bahkan nanti Budia akan membantu memindahkan barang-barang Rara yang ada di lantai 3. Di hari kedua Rara tinggal di asrama. Asrama sudah mulai ramai. Karena anak-anak baru sudah pada datang dan tinggal di asrama itu. Budia seolah memberikan perintah supaya Rara dan keempat temannya tidak menceritakan tentang kejadian semalam kepada anak-anak asrama yang lain. Soalnya kalau sampai asrama ini tidak ada yang menempati lagi, pihak yayasan sepakat akan merobohkan bangunan asrama ini dan imbasnya Budia tidak bisa bekerja lagi. Apalagi Budia harus menafkahi kedua anaknya. Setelah kematian suaminya, semua tanggung jawab diambil alih sama Budia. Harapan Budia hanyalah asrama ini. Mau kerja di mana lagi beliau dengan ijazah SMP. Hanya menjaga asrama ini satu-satunya pekerjaan yang bisa beliau lakukan. Beliau sudah 12 tahun menjaga asrama itu, terhitung sampai tahun 2017. Pagi datang dan jam 6 malam pulang. 5 anak ini akhirnya merasa iba dan mereka berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang hal itu. Tapi sebagai gantinya, mereka juga ingin tahu sebenarnya ada apa dengan asrama ini. Setelah melakukan perjanjian tertulis dengan 5 orang ini yang menyatakan bahwa mereka selamanya akan diam, Budia baru mau bercerita dan inilah cerita dari Budia. Dulu di tahun 2014, asrama ini ramai anak. Mulai dari anak-anak semester awal sampai semester akhir. Akan tetapi di tahun itu ada sebuah kabar duka dari salah satu keluarga anak yang tinggal di asrama lantai 3. Salah satu anak yang menghuni kamar nomor 25 dikabarkan meninggal dunia tertabrak truk saat perjalanan dari rumah dan hendak kembali ke asrama. Waktu itu dia mahasiswi semester 5 dan bernama Sekar. Semua orang kaget mendengar kabar duka tersebut, terutama Intan, teman sekamar Sekar. Awalnya sih biasa saja, akan tetapi
setelah acara 7 hari kepergian Sekar, semuanya mulai terjadi. Dan asrama ini mendadak menjadi angker. Satu persatu mahasiswi yang tinggal di asrama ini mengaku setiap mereka melakukan sholat malam, mereka selalu merasa ada yang ikut sholat di belakang mereka, mengikuti semua ucapan sholat mereka, dan suara itu mirip sekali dengan suara Sekar. Sewaktu mereka selesai sholat dan menoleh ke belakang, di situ sudah tidak ada siapa-siapa, tapi ada sajadah yang tergelar di belakang mereka. Masalahnya, semasa hidupnya Sekar, dia suka sekali ikut sholat malam berjamaah. Sebenarnya asrama ini ada musola. Berhubung setelah ada kejadian itu, musolahnya jadi tutup dan sekarang dijadikan gudang. Anak-anak yang mau sholat malam disuruh sholat di kamar masing-masing. Itu pun Sekar masih datang untuk minta sholat berjamaah. Selesai sholat, semua anak yang suka sholat malam pasti akan melihat sajadah yang sama, yang mana itu merupakan sajadah Sekar, karena di balik sajadah itu ada namanya. Hebohlah berita tentang arwah Sekar. Semuanya makin heboh ketika mendengar cerita dari Intan kalau setiap malam Sekar selalu datang, tidur di belakangnya dan memeluknya. Bahkan Intan sampai keluar dari asrama karena ketakutan dan gak kuat. Dari situlah satu persatu anak mulai meninggalkan asrama, hingga digadang-gadang kalau asrama akan dirobohkan. Beruntung tahun ini banyak sekali antusias mahasiswi untuk tinggal di asrama. Akhirnya asrama tidak jadi dirobohkan dan Budia masih memiliki pekerjaan. Di sisi lain, Budia tiba-tiba berubah pikiran setelah bercerita. Beliau sobek-sobek surat perjanjian itu dan meminta bantuan mereka berlima untuk mengumpulkan anak-anak yang baru datang ke bawah. Karena Budia akan menceritakan sebetulnya apa yang terjadi di asrama ini. Tentang arwah Sekar yang sampai saat itu masih belum terima akan kematiannya dan kerap berkeliling asrama pada malam hari, selayaknya dia masih hidup dan tinggal di sana. Anak-anak baru lainnya dengan antusias turun semua ke lantai 1 menemui Budia. Rasanya di situ Budia sudah pasrah daripada dia berbohong ke anak-anak asrama. Kasihan mereka, apalagi yang datang dari luar kota. Setelah semua kumpul, di pagi itu juga Budia menceritakan kembali di hadapan seluruh anak-anak asrama. Anak-anak asrama malah condong kasihan ke Budia kalau sampai asrama ini dirobohkan. Yang buat kaget, Rara dan semua anak asrama memutuskan untuk tetap stay di asrama sampai mereka lulus nanti. Semua yang mereka lakukan demi Budia dan anak-anaknya. Kata Budia, selama mereka mengabaikan suara-suara itu, insya Allah Sekar tidak akan datang menemui mereka. Karena dia tahu kalau kalian tidak bisa melihat dia. Intinya sih bersikap biasa saja, sekalipun kamu menyadari keberadaan Sekar. Ya sudah, kegiatan asrama pun berjalan baik sejak hari itu. Tapi Rara memutuskan untuk pindah ke lantai 1 dan tidur sekamar dengan Farah. Sedangkan kamar dia ditempati sama anak baru. Anak baru juga diberitahu informasi ini supaya tidak ada miskom dan bisa saling merangkul satu sama lain. Kekeluargaan di asrama ini benar-benar kerasa setelah kejadian waktu itu. Awalnya yang menempati hanya anak semester 1 sampai 6 saja. Kini malah dikuasai sama anak-anak angkatan Rara dan mereka semua baru pergi dari asrama pas sudah lulus. Setelah lulus, dari kabar yang Rara dengar, asrama masih ditempati sampai sekarang dan malah makin ramai. Hampir tidak pernah sepi, apalagi pas ramai-ramai drakor. Semuanya pada ngerjain tugas sambil nobar drakor di lantai 1 ramai-ramai. Jadi itu tadi cerita dari Rara. Buat pembelajaran aja sih, karena di semua tempat pasti ada penunggunya atau background cerita-cerita yang menyelimutinya. Yang penting bisa jaga diri dan jaga tata krama sebaik mungkin dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.